kan lebih kecil, maka kan berarti logikanya, oh 6 akan selesai duluan nih. Nah, karena 6 akan selesai duluan, maka P2 yang ininya 6, ya bersaing 6 itu dikerjain duluan, P1-nya jadi ngantri. Nah, P1, P2, nah pas P2-nya udah masuk, sama seperti yang P1 tadi, dia akan ngitung lagi, pas sudah sampai titik 2, udah berjalan 1, di titik 2 ada nggak yang datang? Sini ada ya, ada P3, sama P3 berarti dibandingin lagi remaining time sama burst time-nya. Berarti ini tadi 8, ini 5, ya karena 6 tadi udah jalan sekali kan ya, jadi ke 5, yang baru masuk 11. Nah, berarti tetap yang paling kecil punya P2 ya, 5. Nah, maka dia P2 lagi, kayak gitu. Nah, dia cara kerjanya seperti itu. Jadi setiap time slot ini dia akan ngecek lagi apakah ada yang baru datang. Nah, untuk yang contoh ini kan saya bikin gampang ya, dia arrival time-nya 0, 1, 2, 3 gitu. Arrival time itu nggak harus ditulis kayak gitu. Arrival time-nya bisa aja misalnya 0, 4, 6, 2 misalnya kayak gitu. Atau 4, 6, 4 kayak gitu. Ya. Jadi nggak mesti setiap satu titik akan ada proses baru, nggak juga, tergantung aja arrival time-nya kapan gitu ya. Nah, kemudian tadi jadi udah diputusin P2 gitu ya yang jalan. Nah, berarti ini masuk lagi P2, sama ngecek lagi P4 burst time-nya 7. Ternyata masih P2-nya masih lebih kecil, maka P2-nya akan diteruskan sampai selesai. Kenapa dia nggak ngecek lagi sampai di sini ya, maksudnya per titik 4 periksa lagi, 5 periksa lagi, kenapa nggak kayak gitu? Karena udah di tabel ini udah nggak ada proses-proses lagi kan, berarti asumsinya adalah tidak akan ada proses baru yang datang. Nah, kalau nggak ada proses baru yang datang, seharusnya angka-angka ini nggak ada perubahan. Jadi nggak perlu dicek-cek lagi gitu ya. Jadi udah di proses terakhir, udah nggak dicek lagi, jadi dia bisa langsung kerjain semua. Gitu. Nah, dia langsung kerjain semua, P1, P2 sampai selesai, P2 sudah selesai. Nah, tadi kan kita udah tahu remaining time-nya nih. Nah, dia kan akan tetap mengerjakan mana yang remaining time-nya terkecil. Nah, jadi remaining time terkecil ada di P4 nih, 7. Ya, jadi urutannya P1, P2, terus P4. Pas P4 udah selesai, kan tinggal P1 sama P3. P1, P3 ya. Nah, berarti balik lagi ke P1, karena P1 lebih kecil nih. Nah, jadi urutannya yang nomor 5 jawabannya P1, P2, P4, P1 lagi, baru P3. Gitu. Ya, ini yang tadi nomor 5, kita udah tahu urutannya. Nah, kita udah tahu urutannya, sekarang kita masih mau menjawab pertanyaan yang ini. Jadi waiting time untuk proses 1 berapa? Karena kan dia diselesaikannya di sini. Nah, jadi waiting time-nya gimana? Waiting time pertama itu 0, karena waktu dia baru masuk langsung dikerjain kan. Tapi baru dikerjain 1, terus dia harus nungguin sampai P2 selesai tadi kan. Nah, P2-nya bersaingnya 6 tadi. Nah, jadi dia nungguin tuh sampai 6 titik sampai P2-nya selesai. Setelah P2 selesai, ternyata kan P4 dulu baru dia lagi. Nah, berarti hitung dulu yang tadi P4. P4 tadi 7 ya, bersaingnya 7. Nah, jadi 0 tambah 6 tambah 7 totalnya 13. Jadi dia nunggu 13 baru prosesnya bisa diselesaikan. Jadi waiting time dia 13. Ya, itu yang nomor 4. Nomor 5 tadi udah. Nah, sekarang ini nomor 6. Nomor 6 kita masih pakai tabel yang sama, tapi sekarang kita bukan cuma tahu arrival time dan waktu pengerjaannya aja, kita juga tahu prioritasnya. Gitu ya. Kalau kalian tahu kan kalau pernah buka task manager kan ada tuh yang prioritasnya high priority kayak gitu-gitu kan. Nah, di OS tuh emang ada juga prioritas 1 misalnya yang sistem ya. Kalau sistem itu akan didahulukan. Nah, kemudian aplikasinya aplikasi yang mana? Aplikasi idle atau aplikasi yang sedang aktif. Kemudian adalah pembagian-pembagian lainnya. Jadi sebenarnya setiap proses yang masuk itu akan ada jenis priority-nya kayak gitu. Oke. Untuk nomor 6 ada yang bisa jawab nggak? Untuk non-preemptive priority nilai average waiting time-nya berapa? Ada yang udah dapat?
Kalau saya 10,75, Bu. 10,75. Kita lihat jawabannya di sini. Kalau di hitungan saya 11. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat aja. Yang penting untuk sekarang yang penting kita ngelihat caranya sama apa enggak. Deket tuh angkanya. Mana tadi? Bisa aja saya yang salah, kamu tinggal nunjukin. Nah, tadi arrival time-nya, bus time sama priority-nya udah ada di sini ya. Nah, terus untuk cara yang non preemptif. Kalau yang non preemptif berarti dia nggak ngecek ulang dulu. Pokoknya dia dikerjakan sesuai dengan arrival time-nya dulu ya. Pas dia masuk, P1-nya masuk, arrival time-nya 0 ya. Dia langsung dikerjakan sampai selesai. Jadi langsung 09 gitu ya priority-nya. Nah, kemudian di titik waktu 9, proses yang sudah masuk dalam antriannya, dalam queue-nya itu udah masuk semua 2, 3, 4 karena kan tadi pas selama pengerjaan di titik yang ini sama ini udah masuk tuh P2, P3, P4. Tapi nunggu sampai P1-nya beres. Nah, terus walaupun dia nunggu sampai P1 beres, nah karena udah masuk semua di antrian, baru dia nanya kan, jadi ini karena udah yang antri 3 proses, mana nih yang mau dikerjain duluan? Ya gampang, tinggal lihat tadi prioritasnya. Oh, prioritasnya beda-beda nih kebetulan. Prioritasnya 2, 3, 1. Nah, berarti dari sini ketahuan kan prioritas 1 yang duluan dong, berarti P4. Habis itu P2. Ya kan? Habis P2 terus P3. Gitu ya. Nah, itu P2, 3. Nah, itu udah dikerjain. Nah, sekarang dia akan ada permasalahan kalau misalnya prioritasnya sama. Anggaplah P3 dengan P2 itu prioritasnya sama-sama 2. Nah, kalau prioritasnya sama-sama 2, habis P4 ngerjain yang mana nih kan gitu. Nah, kalau seperti itu dia akan melihat arrival time. Ya, dia akan lihat arrival time-nya mana yang sampai duluan. Gitu. Nah, kalau ini kan kebenaran beda semua. Nah, jadi bisa langsung diurutin gitu aja. Nah, dari urutin di sini kita dapat untuk jawaban nomor 8 yaitu urutannya P1, P4, P2 dan P3 urutannya gini. Sebenarnya tanpa dibikin Gantt chart-nya sih dilihat dari sininya harusnya udah kebaca urutannya gimana. Nah, kita udah dapat urutan pengerjaan yang seperti ini, time-nya juga udah dapat di sini. Menurut saya mungkin beda saya 11, terus tadi yang ngitung maaf saya lupa lihat namanya, itu 10,75. Saya rasa kayaknya mungkin saya atau kamu ada salah di bagian ini, penomoran kotak-kotak ini. Akhirnya jadinya pas ditambahin jumlahnya beda gitu ya. Maaf Bu, tapi Ya? soal yang diberikan beda Bu sama yang Ibu tampilin di share screen ini. Soalnya beda kah? Soalnya gimana kalau yang di saya? Angkanya beda ya? Iya Bu, yang Angkanya kalau yang saya sininya 8 bukan? iya burst time-nya 8, 5, 10, 6 Bu. Oh, dikurangin satu-satu ya? Iya Bu. 8, 5, 10, 6. Iya Bu. Nah, itu prioritasnya juga lain dong berarti. Di sini Di situ prioritinya prioritasnya nggak ada. 1213. 213. Oh, gitu. Ya benar, seingat saya yang burst time 85 itu benar jawabannya 10,75 ya. Iya Bu. Berarti udah benar kamu gitu. Berarti nanti yang lain lihat ini aja ya, cara apa namanya? Cara pengerjaannya. Untuk completion time ya, completion time-nya sama kayak apa namanya? Kayak cara-cara yang sebelumnya kita bisa ngelihat dari Gantt chart-nya aja kan udah ada nih angka-angkanya di sini. Ya, nah, angka-angkanya udah ada jadi kan kelihatan nih P1 selesainya di 9. P4 ya, P4 selesainya di 17. P2 selesai di 23, P3 selesai di 34. Jadi kamu tinggal tulisin di sini. Terus CT udah ada, kamu bisa hitung TAT ya, CT dikurangin 80, completion time dikurangin arrival time, kemudian dapat angkanya. Udah dapat angkanya dari turnaround, kita bisa dapat waiting dari turnaround dikurangi burst time. Nah, terus dapat waiting time, udah ada waiting time, tinggal dirata-ratain aja. Gitu.
Oh, berarti yang bawah-bawahnya juga beda nih hasilnya ya. Kalau yang round robin udah pada selesai atau belum? Belum ya? Yang round robin agak lama. Kalau saya 15,25 Bu jawaban. 15, saya lupa ya. Kalau nggak salah memang hasilnya 15 sekian. Bagus tuh berarti temannya kamu cepat selesainya ya. Nah, yang lain kalau yang belum nanti bisa lihat pengerjaan temennya tuh ya. Nah, atau ngelihat metodenya ada di sini dulu. Oh ya Bu, Ya. untuk soalnya juga beda Bu. Iya, karena soalnya kan pakai yang 85 tadi. Terus soal yang apa namanya? Soal yang Robin yang 85 itu dia nggak ada time-nya kan? Nggak ada time slice-nya. Ya kan? Iya. Iya, yang ini ada time slice-nya. Mana tadi ya? Ya benar, kayak soal yang lama. Time slice-nya di sini tadi berapa ya? Time slice-nya 2 ya. Time slice-nya 2. Berarti kalau kamu time slice-nya di situ nggak ada, kamu asumsinya berapa time slice-nya? 1 ya? Di sini ada Bu, tulisannya 2. Di soalnya ada time slice-nya 2. Ada Bu. Beda angkanya doang. Iya Bu. Oh ya udah, berarti caranya hampir-hampir sama ya, tinggal prioritas sama burst time-nya yang lain. Iya. Oke. Kita lihat yang ini dulu, biar kamu tahu caranya aja di sini ya. Nanti apa namanya? Ya tadi yang time slice tadi kan yang ada time slice 2 atau time quantumnya 2, itu berarti si Robinnya ini dia akan membagi kotak-kotaknya jadi 2 per 22 gitu ya. Setiap kali masuk itu per 22. Dan dia pengecekannya setelah 2. Kalau tadi kan yang contoh sebelumnya 0 ke 1 ngecek, terus 1 ke 2 ngecek gitu kan ya. Kalau ini dibaginya 22. Nah, kalau misalnya time slice-nya 4 gitu, nah berarti dia ngeceknya per 4. Kayak gitu. Fungsinya time slice-nya kayak gitu. Nah, jadi di sini yang pertama seperti biasa kita akan masukkan selalu proses pertama itu lihat arrival time-nya dulu. Ya. Arrival time-nya masuk P1 ya, kemudian prioritas dari proses yang sudah masuk ya, prioritas dari proses yang sudah masuk itu harus ditambah. Harus ditambah karena dia istilahnya udah masuk pengerjaan gitu, udah pernah dikerjain. Ya. Nah, terus remaining time-nya dihitung juga dari burst time-nya tadi 9 udah kena 2 slice ya, udah 2 kotak tuh berarti dikurangi jadi 7. Nah, kemudian di sini dia periksa nih di titik 2 udah ada di antrian udah ada siapa. Nah, di sini sudah ada P2 dengan P3. P4-nya belum ada ya, karena dia arrive-nya di 3, ini belum nyampe 3. Nah, berarti kita harus memeriksa perbandingan P1, P2, dan P3. Ibu, maaf. Ya? Ini nggak share screen ya, Bu? Nggak share screen kah? Oh, maaf. Saya nggak lihat. Oke, kasih. Ini saya balikin lagi ya. Yang ini tadi nih. Nah, di sini ya. Tadi ya kalau yang P-nya slice 22 itu tadi yang saya omongin slice-nya 22. Ini kan satu-satu nih. Nah, yang udah di booking sama proses yang masuk ke cara Robin tadi, itu dia berarti ngotakin 2 langsung. Ya, ini prioritasnya tadi yang berubah, tadinya 1, karena udah dikerjain berubah jadi 2, 9-nya dihitung remaining time-nya 7. Nah, terus ini masuknya tadi ya, udah sampai titik 2, yang masuk P2 dan P3.
Nah, dari P2 P3 berarti kan di sini kita punya 3 proses nih. Ada proses 1, proses 2, proses 3. Nah, terus kita akan melihat jadi mana yang dikerjakan duluan. Mana yang dikerjakan duluan itu kita ngelihat prioritas. Nah, prioritasnya 2 sama 3. Nah, berarti dari situ jelas yang dikerjakan duluan adalah prioritas 2. Nah, prioritas 2 tapi ada 2 biji. Nah, kita nggak bisa ngerjainnya bareng-bareng di sini. Nah, ini berarti harus salah satu. Nah, kalau salah satu, milihnya di mana? Nah, milihnya kita dari remaining time. Remaining time-nya yang lebih kecil itu akan dikerjakan duluan. Nah, jadi di sini remaining time-nya yang P1 itu tinggal 7, tadi yang P2 baru masuk, remaining time-nya 6. Berarti kan P2 lebih kecil ya, 7 sama 6. Nah, maka P2-nya dikerjain dulu, dia masuk dulu ke sini. Dia masuk dulu ke sini. Nah, terus udah booking 2 kotak lagi. Ya, dia udah booking 2 kotak lagi. Ada di titik 4 sama, diulang lagi, dia akan melakukan pemeriksaan lagi. Nah, sekarang udah ada proses 4 dan semua proses sudah lengkap, udah masuk semua. Gitu. Nah, di sini kita ngelihat prioritasnya P4 1 ya. P2 yang udah dikerjakan tadi priority 2 berubah jadi priority 3. Remaining time-nya dari 6 jadi 4. Nah, P4 dikerjain dulu. Ya. Dikerjain dulu sama booking 2. Nah, itu sudah booking 2, di situ priority-nya nambah, sisanya jangan lupa dihitung. Nah, dari sini sama bandingin prioritas lagi, ternyata P1 dan P4. P1 dan P4 prioritasnya sama, bandingkan remaining time-nya. Remaining time-nya ternyata P4 lebih kecil, masukin dulu P4. 2 lagi, terus kayak gitu. Ya, pokoknya tambahin priority, kurangin remaining, bandingkan lagi, terusin. Nah, ini prioritasnya sama semua. Nah, terus dilihat dari arti terkecilnya. Akhirnya nantinya kita akan dapat sequence-nya kayak gini. Yang angkanya beda, yang 8, 5, dan sebagainya, seharusnya nggak terlalu beda jauh ya, kan dia beda 1 slice. Nah, cuman caranya sama, walaupun hasil ininya beda. Caranya sama. Nah, terus di sini kalian ngelihat di hasil akhirnya itu kan ada yang diitem-itemin gini nih. Nah, ini yang saya item-itemin karena dia ganjil. Ganjilnya gimana? Kayak misalnya ini di P4 ada remaining time-nya 1. Nah, remaining time 1 tapi kan dikasihnya 2 slot. Nah, berarti yang 1 ini diisi untuk dia ngerjain, yang slot 1 lagi itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa langsung dimajuin juga karena ini slot ini udah punyanya P4 dibilangnya gitu. Nah, jadi di sini kita bilang CPU-nya punya idle time. Nah, itu kurangnya Robin ada di situ. Ya, kelebihannya memang dia jadi kita nggak melakukan pengecekan sering-sering. Kalau melakukan pengecekan sering-sering itu nanti kan yang waktu untuk akses time ke memorinya itu jadi gede. Ya, jadi berkali-kali akses gitu kan. Nah, dengan adanya slot-slot ini dia jadi lebih mudah, cuman suka begini. Apalagi tadi kalau slotnya gede gitu ya, kalau dibaginya 4-4 gitu kan nanti ada 3 kosong kayak gitu. Nah, terus yang di nomor 7 tadi pertanyaannya mana proses yang selesai duluan. Nah, kini kita udah dapet nih kotaknya tadi urutannya. Nah, berarti completion time-nya tadi kan bisa nyontek dari per kotak ini ya. Di P3 itu selesainya belakangan nih 38 kan? 38. Terus P1 selesainya di mana? P1 selesainya di terakhir di sini. Di 28. P2 di bawah-bawah nggak ada. P2 adanya di sini sampai sini. Nah, P2 titik akhirnya 22. P4 tadi yang selesai duluan, ini titik akhirnya di 20. Nah, berarti yang selesai duluan itu P4. Nomor 10 jawabannya itu. Yang nomor 7 kita ngitung ya. Sama turnaround time, CTAT. Terus waiting time-nya, TAT, BT gitu ya. Hitung terus dapatnya ini 17,25. Kalau yang tadi ini masing-masing bersaingnya lebih kecil, hasilnya lebih kecil. Kalau hasilnya lebih besar berarti kamu salah ngitungnya. Oke.
Terus yang nomor 9 berarti langsung saya bahas aja ya, karena kamu angkanya lain. Nah, ini yang selesai duluan untuk algoritma preemptive priority. Preemptive priority seperti biasa, 0 nyampe duluan, P1. Ya, P1 dikerjakan terlebih dahulu. Nah, karena dia bukan Robin, jadi dia nggak ngecek per kotak, tapi per time slice, tapi per kotaknya. Jadi 1 dia cek sudah ada P2. P2 kita lihat prioritasnya ternyata lebih tinggi prioritas yang P1. Berarti P2-nya tetap ngantri. Ya. Kemudian P3 masuk sama, prioritasnya P1 lebih tinggi, P3-nya ngantri dulu. Nah, terus yang terakhir P4. Nah, begitu P4 masuk, prioritasnya sama nih. Sama-sama prioritas 1. Nah, karena sama-sama prioritas 1, maka yang kita lakukan adalah menghitung remaining time. Ya, yang lebih cepat akan dikerjakan lebih dulu. Nah, yang P1 dari 9 udah dapet 3 kotak nih. Jadi sisanya 6 ya. Nah, karena sisanya 6 dibandingin sama yang baru masuk ini 7, berarti kan kecilan yang 6. Berarti asumsinya yang 6 akan selesai duluan. Karena itu P1-nya dikerjakan lagi. Nah, kemudian dia nggak ngitung lagi di 4, dia nggak nyari lagi mana nih prioritas gitu, nggak ngecek lagi. Kenapa nggak ngecek lagi? Karena asumsinya dari tabel ini tidak ada proses baru yang masuk. Nggak akan ada proses baru yang masuk. Nah, jadinya dia nggak perlu melakukan pengecekan lagi. Nah, jadinya dari situ langsung aja P1-nya diblok. Gini, P1-nya diblok semuanya. Nah, terus jadi proses yang selesai duluan itu P1. Dia langsung diselesaikan di sini. Nah, terus dari P1 terus dia mau lanjutnya ngelihat prioritas karena udah masuk semua, ya udah masuk semua di antrian, dia nggak lagi membandingkan kamu perlu ngitung RT dan remaining time dan sebagainya, langsung kerjakan sesuai prioritasnya. Nah, kebetulan yang disisain di sini prioritasnya 1, 2, 3 kan. 1, 2, 3 jadinya kamu bisa kerjakan langsung selesaikan sesuai prioritasnya masing-masing. Nah, kalau ini prioritasnya ada yang sama, berarti tetap bandingin remaining time-nya atau kalau belum dikerjain berarti bandingin burst time-nya. Gitu. Jadi ini urutannya kayak gini. Nah, ini nomor 11, mudah-mudahan angkanya sama ya sama yang di soal, saya nggak lihat lagi. Nah, ini yang nomor 11 yang lama dulu ya. Kita tentukan dulu need-nya. Kalau kalian masih ingat, need-nya itu max dikurangin allocation. Max dikurangin allocation untuk masing-masing kita dapat ya nih 1 dikurangin 1, 0, 3 dikurangin 2, 1, 3 dikurangin 3, 0, terus 4 dikurangin 3, 1. Ya, jadi dia butuh sekian, sudah dapat sekian, berarti sisanya butuh berapa lagi supaya kebutuhannya atau kelengkapannya terpenuhi. Itu ini, jadi kita masing-masing udah dapat needs-nya. Mudah-mudahan angkanya sama. Nah, terus untuk ngerjain nomor 12, saya lupa pertanyaannya nomor 12 nih nggak salah nanya urutan ya? Urutan save sequence kan? Bukan. Apa pertanyaannya? Gambarkan white foregraph, Bu. Sama iya save sequence-nya juga ditentukan. Oh iya, oke. Yang wait for graph itu kan kalau nggak salah nomor 13 ya. Iya benar nomor 13. Nah, yang nomor 12 nih jawabannya banyak ya. Jawabannya bisa macam-macam. Jawabannya bisa macam-macam di sini. Nah, kita lihat available source-nya, dikasih tahu available source 1261. Nah, 1261 yang bisa dikerjakan sama 1261 itu adalah P0, 1261. Semuanya terpenuhi ya. Dia kan butuhnya cuma 1 di sini, ini punya 2.
butuh 1 di sini, ini juga ada 1. Atau P3, P3 1100. Nah, ini 1 ada, 1 lagi ada kan, nomor 2. Ini 00 nggak usah dilihat gitu. Nah, berarti kan kamu harus pilih nih P0 atau P3 ya. Di sini kita nggak punya arrival time ataupun burst time gitu kan, atau priority, ini nggak ada di sini. Nah, kalau nggak ada, itu sebenarnya bebas-bebas aja mana yang kamu mau kerjain duluan, walaupun kebanyakan orang akan mulai dari atas dengan asumsi yang atas itu arrival time-nya duluan gitu kan. Jadi mulai dari P0 gitu. Tapi kalau kalian nggak mulai dari P0 juga boleh, makanya di sini saya contohkan dari P3. Kita mulai dari bawah. Nah, dari P3 available source-nya 1261 tadi. Kemudian kita asumsikan P3-nya akhirnya selesai prosesnya. Berarti yang max-nya ini semua resource yang dia pakai ya, semua resource yang dia pakai itu apa namanya? Akan dimasukkan ke sini, ditambahkan kayak gitu, terus dikurangi lagi, tambah lagi terus sampai proses terakhir ya. Jadi oh ini jawabannya nggak ditulis di sini ya. Nanti saya betulin dulu. Jadi urutannya tadi P3, P0, P1, P2 gitu. Atau tadi bisa tadi P0-nya duluan. Oke, P0-nya duluan. Nah, nomor 13. Ada yang udah gambar nggak? Kalau ada yang udah gambar bisa tunjukin ke saya gambarnya. Boleh screenshot atau kertasnya ditarain ke kamera juga nggak apa-apa. Atau belum sampai nomor yang ini? Ya, belum, Bu. Belum ya, kebanyakan. Ya, dan ini review aja, ngingetin ya. Dari kalimat yang panjang ini saya lepas satu-satu. Ya, saya lepas satu-satu. Satu-satu di sini maksudnya adalah kita lihat dari kalimat pertama. Diasumsikan proses P1 menggunakan sumber daya R1 dan membutuhkan sumber daya R3. Nah, berarti kita gambar ada proses P1 nih. Menggunakan sumber daya R1. Berarti dari sumber daya R1, kotak yang R1 itu udah dipakai. Ya, udah dikasih ke P1. Tapi dia butuh R3. Berarti dia request nih ke R3. Mau pakai. Gitu. Udah nih, berarti kan grafnya kayak gini dulu. Nah, kalimat kedua, proses P2 meminta sumber daya R3 dan R2. Nah, berarti ada kita gambarin lagi P2 ya. P2 ini minta R3 sama R2. Terus telah diberikan akses penggunaan sumber daya R1. Berarti R1 ngasihnya nggak ke P1 aja, tapi ngasih ke P2 juga. Udah kita jadi gambarnya kayak gini. Itu sumber daya R2 telah dialokasikan ke proses P3 dan P5. Nah, berarti di sini kita bikin lagi R2-nya tanda panah keluar ya, P3 dan P5 sudah dialokasikan, sudah dikasih berarti dua proses ini. Nah, terus dari gambar yang ini, kalimat selanjutnya proses P3 merequest sumber daya R3. Nah, berarti P3-nya minta R3, udah. Sumber daya R3 telah diberikan ke proses P4. Nambah lagi ya, ada proses 4. R3-nya dikasih ke 4. Nah, jadi dari tadi R3 tuh di request aja banyak gitu. Ternyata dia ngasihnya ke P4. Nah, terus yang terakhir, sedangkan proses P5 tadi, menggunakan sumber daya R1 untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berarti akan menggunakan. Berarti kan dia baru mau pakai. Jadi dia request ke R1. Nah, jadi dari sini save sequence-nya gimana? Itu yang ditanya. Nah, dari sini, dari gambar yang udah saya kasih ini, kamu bisa lihat gak mana yang dikerjain duluan? Pertama proses yang mana nih?
Ayo, lupa. Ingat kalau deadlock itu berarti dia pada muter-muter aja di sini udah. Yang satu pakai, yang satu request, tapi yang setiap requestnya nggak ada yang memenuhi. Gitu, karena semuanya dipegang oleh masing-masing proses, nggak ada yang ngalah. Nah, di sini ada yang bukan ngalah, tapi ada yang udah mau selesai karena dia nggak request apa-apa. Nah, jadi yang pertama dikerjakan itu pasti P4, karena di sini nggak ada nih, nggak ada panahnya. Jadi P4 ada di sini ya. Nah, begitu P4-nya udah selesai, ini panah yang DR3 bebas kan? Jadi nggak ada yang pakai nih. Karena DR3 nggak ada yang pakai, nah jadi bisa dialokasikan. Kamu bisa alokasikan dia ke P1 atau dialokasikan ke P3 karena yang minta ada 3 kan. P1 minta, P2 minta, P3 juga minta. Tapi panahnya cuma 1 yang bebas. Nah, berarti kan kamu harus nentuin di antara 3 proses ini. Nah, kamu menentukannya yang mana? Mana yang kamu tentukan mana yang akan selesai duluan. Kalau kamu kasih ke P2, kamu lihat P2-nya masih butuh R2. R2-nya masih dipegang P3. Nah, berarti kalau kamu kasih ke P2, nggak mungkin, nggak bakalan bisa selesai. Nah, jadi pilihannya hanya P1 atau P3, antara 2 itu. Mau kasih ke P1 atau P3. Nah, ini yang mana aja boleh. Ya, yang mana saja boleh. Nah, untuk itu yang ini saya kasih ke P1 dulu. Nah, P1 udah dikasih, P1-nya beres. P1 beres, berarti panah tadi bisa dikasih ke P3. R1-nya juga panahnya bebas juga kan jadinya. Nah, R1-nya berarti bisa dikasih ke P5 atau P2. Gitu. Enggak, kasih ke P5 aja, maaf. Kasih ke P5. Nah, terus P5 atau P3 nih yang akan diselesaikan dulu. Nah, jadi urutannya di sini kamu habis P4, P1 itu bisa P3 dulu atau P4, P1 terus P5. Gitu, ya. Nah, habis itu yang terakhirnya jadinya P2 kayak gitu. Atau bisa juga tadi kalau urutannya kamu rombak jadi P4, P1, P3, habis itu P2, P5. Ya, jadi ada banyak caranya, dilihat aja dari mana yang tadi panahnya bisa dialokasikan duluan. Safe sequence-nya ada banyak. Nomor 14 tinggal ngikutin rumusnya aja. Ya. Rumusnya P-nya udah dikasih kan, hit time-nya berapa persen. Hit time-nya sekian persen, kemudian memory access time-nya 10, ya, MA-nya 10. Tapi jangan lupa MA itu nggak sendirian, dia ada sachet access time-nya. Jadi untuk pencariannya itu berapa lama. Gitu loh, untuk ambil sama, jadi dia nggak MA-nya itu nggak 10 doang, walaupun namanya di sini memory access. Tetap ada CA-nya masuk. Ya, jadi ada 13. Kemudian 1 dikurang P di sini, 1 dikurang P, 1 dikurang 0,85 kan 85%, dikali, nah ini kan memasukkan pencarian dikeluarkan, nah jadinya dia 2 kali, 10, 10, terus 3. Nah, terus tinggal angkanya lah kamu kaliin, kamu jumlahin, ini dapat. Nah, itu berapa efektif access time-nya tadi 14,5, perlambatannya berapa? Tinggal 14,5 dikurangi waktu awalnya, waktu aslinya itu 10, dibagi waktu aslinya sendiri ya, jadinya sekian, jadi dapat 45%. Nah, ini untuk yang Vivo, yang terakhir yang Vivo. Vivo jangan lupa kalau page frame-nya kamu lihat dulu. Page frame-nya di sini kan adanya 3 ya, makanya dia 3 kotak. Kalau 5 berarti ke bawahnya itu ada 5 kotak gitu. Nah, terus masukin angkanya sesuai ini aja. Ya. Jadi 6 masuk dulu, kosong karena kan 2 masuk di atasnya, 3 masuk di atasnya. Nah, terus berarti pointernya ada di 6. Maksudnya 6 itu adalah yang masuk paling duluan tadi. Nah, terus ada angka 0 baru. Nah, tadi 6-nya duluan kan, first in, first out. Nah, karena masuk duluan, dia keluar duluan juga. Jadi 6 diganti jadi 0. Nah, terus tadi 6-nya udah diganti jadi 0, berarti pointernya ada di sini.
Pointernya ada di kedua, karena ini yang paling duluan masuk sekarang. Ya kan, ada di 2. Nah, terus waktu dia pointernya ada di sini, kebetulan angka yang diminta 2. Kan udah ada. Udah ada, ya udah diamin aja. Nah, habis itu masuk 4. 4 nggak ada di sini kan? 4 nggak ada, jadinya karena pointernya di sini, 2-nya dikeluarkan, diganti 4. Masuk 1, 3-nya keluarin. Masuk 1. 0 udah ada, kayak gitu terus, jadi nanti hasilnya gini. Nah, sampai di sini untuk UTS-nya atau yang pembahasan tadi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ibu tadi yang di awal pembahasan tentang true false itu maksudnya gimana, Bu? Saya nggak terlalu nangkep. Pembahasan yang mana? Yang jawabnya benar salah. Jawabannya benar salah. Oh, yang jawaban benar salah itu, jadi nanti di soalnya sebelum yang esai, kan kalau yang esai kayak yang soal saya kasih ke kalian ini. Nah, nanti kalau yang benar salah itu jadi kan soalnya tuh ada part 1, ada part 2 gitu. Nah, yang esai itu part 2. Nah, part 1-nya itu isinya teori semua. Sekian soal gitu ya. Nah, di teorinya misalnya saya tadi nulisnya gini. Burst time itu didapatkan dari arrival time dikurangi priority misalnya. Nah, itu kamu tinggal tulis benar apa salah. Kalau benar ya tulis aja benar. Kalau salah ya bilang salah karena seharusnya burst time adalah gini gitu. Paham nggak? Paham, Bu, paham. Ya, untuk soalnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ini kayaknya nggak hang Gmeet-nya, mudah-mudahan suara saya kedengeran ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya harap nanti UTS kalian nggak hanya mata kuliah saya, tapi mata kuliah yang lain dapat nilai yang baik ya. Kemudian kita nanti akan ketemu lagi di minggu 11. Minggu 11-nya kapan dilihat tanggalnya di BAK ya. Oke, semoga sukses tesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat